Halo, selamat pagi anak bapak. Sehat semua nak. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Karena kondisi sekarang tidak menentu, cuaca juga tidak menentu. Oke, bapak harap sekali semuanya dalam keadaan fit untuk mengikuti pembelajaran yang bapak berikan hari ini. Oke, sedikit masukan atau sedikit motivasi untuk anak bapak. Bahwa saja pembelajaran kita ini ya bukanlah permulaan dari suatu pembelajaran. Tidak. Pembelajaran kali ini itu adalah pembelajaran yang sangat-sangat berkaitan dengan pembelajaran yang kemarin. Nah, kenapa Bapak bilang berkaitan dengan pembelajaran yang kemarin? Karena pembelajaran kita kali ini itu kurang lebih ada kesinambungannya dari satu materi ke materi yang lain. Nah, pembelajaran kita kali ini gunanya adalah untuk mengajarkan anak-anak Bapak bagaimana cara membuat grafik dengan menggunakan Microsoft Word. Karena Microsoft Word yang Bapak berikan itu adalah Microsoft Word 2010. Tentunya yang Bapak jelaskan adalah fitur-fitur pada pembuatan grafik dengan menggunakan Microsoft Word 2010. Jadi, grafik pada materi ini itu berkaitan dengan smart art, berkaitan ya, karena mereka sama-sama terdapat pada tool illustration, terutama pada group illustration, terutama pada tab insert ya. Seperti kegunaannya tab insert itu berarti kita mengisi. Kalau yang kemarin kita mengisi smart art, yang kali ini kita akan mengisi yang namanya grafik. Grafik pada Microsoft Word namanya adalah chart. Nah, ini dia. Jadi kita akan pelajari chart dengan Microsoft Word, tepatnya versi 2010. Oke, kita mulai. Grafik atau chart. Pernah lihat bentuk seperti ini? Otomatis pernah. Tidak harus di unit di tingkatan atau unit SMP. Di SD pun kita pernah melihat gambar seperti ini, bukan? Ini adalah grafik batang, nak. Salah satu contoh grafik batang. Oke, pernah lihat grafik seperti ini? Iya, ini juga namanya grafik batang. Namun perhatikan perbedaannya. Kalau perbedaannya pada gambar pertama ini, itu dilakukan dengan grafik batang yang data-datanya itu disajikan dalam bentuk vertikal. Vertikal itu artinya meninggi, ya. Meninggi. Sedangkan pada gambar kedua ini itu juga namanya adalah grafik batang. Namun perbedaannya adalah penyajian datanya. Kalau tadi penyajian datanya sifatnya adalah vertikal, yang ini sifatnya adalah horizontal. Horizontal itu artinya mendatar. Nah, perhatikan grafik-grafiknya itu semuanya mendatar ya. Oke, ini contoh grafik atau chart. Kemudian pernah lihat grafik bentuknya seperti ini? Ya, ini adalah grafik lingkaran atau diagram lingkaran, biasa disebut dengan diagram lingkaran. Kalau yang di atas biasa disebut dengan diagram batang. Ini diagram lingkaran. Oke, pernah lihat chart seperti ini? Ya, pastinya pernah. Ini adalah diagram garis atau grafik garis atau chart line. Ya, bentuknya adalah diagram. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulan ternyata grafik itu bermacam-macam. Ya, kesimpulan bisa kita ambil dari slide ini adalah ternyata tampilan daripada grafik atau chart ataupun diagram itu bermacam-macam. Ya, bisa kamu bentuknya itu menjadi diagram garis bisa, diagram lingkaran bisa, diagram batang bisa, dan masih banyak jenis-jenis diagram-diagram lainnya yang akan kita pelajari dengan menggunakan Microsoft Word. Oke, di sini perlu Bapak jelaskan bahwa saja apa sih keuntungan kita mempelajari ini? Apa sih manfaatnya? Gunanya adalah agar kita dapat dengan mudah menganalisa sekumpulan data yang segitu banyaknya. Ya, kita dapat menganalisa, contohnya seperti ini. Jumlah siswa di SMP Harapan Mandiri. Tentunya jumlah siswa di SMP Harapan Mandiri itu banyak kan gitu. Ya, sekitar 200-an siswa. Nah, Bapak dengan menggunakan kumpulan data tersebut, Bapak akan lebih mudah menganalisa
dengan menggunakan grafik. Misalkan Bapak ingin menganalisa tentang jenis kelamin. Mana sih yang lebih banyak laki-laki di SMP Harapan Mandiri atau perempuan di SMP Harapan Mandiri? Nah, akan lebih mudah menganalisanya dengan menggunakan grafik. Ya. Nah, itulah manfaat daripada adanya grafik. Kalau tanpa adanya grafik, tentunya Bapak akan mengecek satu persatu, kan seperti itu. Walaupun bisa, namun kan butuh waktu yang sangat lama. Dengan jumlah siswa yang 200-an, tentunya itu memakan waktu yang tidak singkat. Nah, dengan adanya grafik ini, mempermudah Bapak untuk mengambil keputusan. Oh, ternyata jumlah siswa laki-laki Bapak lebih banyak daripada jumlah siswa perempuan Bapak. Nah, contohnya seperti itu. Itulah kegunaan atau manfaat daripada adanya grafik atau chart. Nah, sekarang kita perhatikan. Chart. Chart adalah suatu tool atau alat pada Microsoft Word. Itu digunakan untuk membuat grafik pada lembar kerja. Nah, chart itu sendiri adalah grafik ya. Grafik yang dapat dibuat dengan menggunakan chart adalah yang pastinya adalah grafik yang disajikan dengan diagram batang. Tadi kan sudah Bapak kasih lihat ya gambarnya ya. Diagram batang, ini Bapak tandai. Ternyata nggak hanya diagram batang yang bisa kita buat. Grafik disajikan dengan diagram garis juga bisa kita buat. Kemudian grafik disajikan dengan diagram lingkaran. Kemudian grafik disajikan dengan diagram yang berbentuk cincin. Dan masih banyak lagi yang bisa kita buat dengan menggunakan chart pada Microsoft Word. Terutama pada versi 2010. Nah, masih banyak yang lain ya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Apa sih itu chart dan bagaimana cara mengaktifkan atau menggunakan chart pada Microsoft Word. Tepatnya Microsoft Word 2010 ya nak ya. Oke. Pelajari satu persatu. Apa jenis-jenis chart? Jenis-jenis chart yang terdapat pada Microsoft Word 2010 itu adalah column. Jenis chart yang disajikan data dengan membentuk grafik batang vertikal. Nah, tadi kan Bapak sudah kasih tunjuk. Bentuk grafik batang vertikal itu adalah penyajian data dengan cara membentuk grafik batang yang sifatnya meninggi. Ya, meninggi atau datanya tersebut disusun secara vertikal. Kemudian ada yang namanya line. Line itu adalah jenis chart yang disajikan data dengan membentuk grafik garis. Selain line ada juga yang namanya pie. Nah, kalau pie itu adalah jenis chart yang disajikan dengan menggunakan grafik lingkaran. Jadi kesimpulannya adalah pie itu untuk grafik lingkaran, line untuk grafik garis, column ya untuk grafik batang, tapi yang sifatnya vertikal. Nanti kita akan bahas satu lagi, bar. Bar, jenis chart yang disajikan dengan membentuk grafik batang horizontal. Itulah perbedaan antara column dengan bar. Nah, dua contoh tersebut sudah Bapak tunjukkan gambarnya di awal sebelum kita masuki jenis-jenis chart. Nah, selain bar itu masih ada lagi. Berikutnya adalah area. Jenis chart yang menyajikan data dengan membentuk grafik garis. Ya, grafik garis tersebut tidak hanya sekedar garis. Ya, di bagian bawah dari garis tersebut itu diarsir untuk membentuk luas daerah. Itulah kegunaan area yang membentuk grafik garis dengan bagian bawahnya itu diarsir sehingga membentuk luas daerah. Itulah chart berjenis area. Apa-apa lagi jenis-jenis chart lainnya? Jenis-jenis chart lainnya adalah SY scatter. SY scatter itu jenis chart yang menyajikan data dengan membentuk titik-titik daerah sebaran data dan mengkaitkan satu titik dengan titik yang lain. Jadi data itu dibuat seperti sebuah titik dan sifatnya menyebar. Nah, kalau SY scatter ini gak hanya satu buah titik, pastinya titik tersebut banyak. Dan tidak hanya menggunakan titik, bisa saja menggunakan bubble, gelembung. Ya, kemudian selain SY scatter ada juga namanya stock. Jenis chart yang menyajikan data dengan membentuk daerah fluktuasi atau rentang penyebaran data. Nah, stock itu contohnya bagaimana? Stock itu adalah grafik yang sering dipergunakan untuk menganalisa suatu kejadian berdasarkan nilai rentangan. Nah, maksudnya nilai rentangan itu seperti apa? Contoh, Bapak akan menganalisa suhu hari ini.
Oke, Bapak akan menganalisa suhu hari ini. Jadi Bapak tentukan rentangannya. Misalkan suhu terendah Bapak tentukan nilainya adalah 35, suhu tertinggi nilainya adalah 40. Nah, dari batasan 35 dengan 40, grafik kita itu suhu kan pasti fluktuatif. Artinya fluktuatif itu bagaimana, Pak? Setiap saat berubah-ubah. Itulah fluktuatif. Setiap saat berubah-ubah. Sama dengan suhu. Suhu yang kita alami di hari ini itu berbeda-beda pastinya. Ya pasti ada suhunya yang naik, ada yang suhunya turun. Ya itulah menganalisanya itu dengan menggunakan stok. Ya jenis-jenis chart bertipe stok untuk menganalisa itu. Artinya ada rentangannya, ada jangkauannya, ada jaraknya. Seperti itu. Nah, selain stok ada lagi yang namanya surface. Jenis chart yang menyajikan data dengan membentuk luas bangun 3 dimensi. Maksudnya bagaimana, Pak? Nah, surface ini itu adalah suatu grafik yang dipergunakan untuk menganalisa, ya, menganalisa luas bangun atau kontur dari suatu wilayah. Biasanya jenis-jenis chart bertipe surface ini banyak digunakan oleh BMKG. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk mengetahui penyebaran daerah yang rawan terkena bencana. Nah, seperti itu. Atau mengetahui kontur dari suatu daerah. Seperti itu. Jadi surface itu banyak digunakan oleh BMKG. Oke. Kemudian ada juga yang bertipe radar. Jenis chart menyajikan data dengan membentuk jaring data. Jaring data berdasarkan kriteria atau elemen dinilai. Misalkan, Bapak mau nilai diri Bapak berdasarkan beberapa elemen seperti kecerdasan, ketekunan, budi pekerti, seperti itu. Nah, dengan menggunakan jaring tersebut, dengan menggunakan radar tersebut, ternyata Bapak tahu, oh ternyata misalkan kecerdasan Bapak lebih bagus dibandingkan budi pekerti Bapak, dibandingkan dengan ketekunan Bapak dan sebagainya. Nah, kalau anak-anak Bapak itu suka menggemar sepak bola, ya, biasanya di akhir pertandingan itu akan membentuk suatu chart. Nah, chartnya itu menggunakan chart radar. Ya, jadi bentuknya seperti jaring. Nanti kita akan membahas satu persatu gambarnya bagaimana dan jenis-jenis chart itu masih banyak lagi bagian-bagiannya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Berikutnya adalah tree map. Tree map ini adalah jenis chart yang menyajikan data dengan membentuk asal penyebaran data dan hasil dari penyebaran data. Artinya apa? Data yang kita masukkan itu dikaitkan satu dengan yang lain. Misalkan penyebab terjadinya demam berdarah, misalkan seperti itu. Nah, banyak. Misalkan kita kasihkan datanya itu adalah pertama, kurang makan makanan bergizi, kedua, kurang olahraga, ketiga, digigit oleh nyamuk Aedes aegypti, seperti itu. Nah, apa yang Bapak buat itu penyebaran data. Ya, jadi yang Bapak tulis tadi, Bapak sebutkan kurang makan makanan bergizi, itulah cabang-cabangnya. Oke. Kurang berolahraga, kurang atau digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Nah, hasilnya bagaimana? Hasilnya terkena penyakit DBD, seperti itu. Nah, ternyata terkena penyakit DBD nggak hanya disebabkan oleh ketiga tadi, masih ada lagi. Nah, jadi cabangnya itu semakin banyak. Ya, penyebaran daunnya cuma satu. Atau misalkan ternyata yang menyebabkan seseorang terkena DBD itu salah satunya adalah karena kurang berolahraga. Ternyata selain kurang berolahraga bisa menyebabkan seseorang itu obesitas atau kegemukan. Nah, artinya apa? Satu cabang bisa beberapa daun. Ada 2 daunnya. Daun yang pertama adalah terkena DBD, daun yang kedua adalah obesitas. Seperti itu. Itulah penggunaan tree map. Selain tree map, terdapat namanya sunburst. Sunburst itu adalah jenis chart yang menyajikan data dengan membentuk layaknya diagram lingkaran. Namun bedanya, sunburst itu penjelasannya lebih mendetail. Ya, penjelasan itu lebih detail. Kalau tadi diagram lingkaran misalnya, diagram lingkaran kelas 7 20%, kelas 8 30%, kelas 9 50%. Nah, kalau diagram lingkaran kan hanya sebatas itu. Namun, kalau misalnya Bapak pingin lagi lebih terperinci dari itu, bisa menggunakan sunburst. Kelas 7 yang 20% itu, nah, mata pelajarannya apa?
ternyata nilai mata pelajaran yang 20% itu yang masuk adalah matematika 10%, fisika 10% contohnya. Ya, kalau dengan Sunburst masih bisa dirincikan lagi. Matematika 10% itu siapa yang mengirimkan? Misalnya hanya si Bapak anggap adalah si Axel yang mengirimkan, atau si Sherin yang mengirimkan, atau si Queen, si Rakika, atau si Christine, si Angel itu yang mengirimkan, si Afifa tuh ya, misalkan seperti itu. Itulah Sunburst. Jadi perbedaan jelas sangat mencolok ya. Kalau diagram lingkaran itu hanya menyajikan data, untuk menampilkan pendetailannya itu nggak bisa. Tapi untuk Sunburst memungkinkan untuk itu. Oke, berikutnya ada jenis-jenis chart bertipe histogram. Histogram itu bagaimana? Jenis chart yang menyajikan data dengan mengkombinasikan grafik garis dengan grafik batang untuk memperoleh keterkaitan data pada grafik fungsi dan grafik batang. Nah, di sini grafik fungsi tersebut adalah grafik garis ya. Grafik garis dan grafik batang. Jadi di dalam histogram tersebut tidak hanya terdapat grafik batang saja, tapi juga dikaitkan dengan menggunakan grafik garis. Nah, itulah kombinasi antara grafik batang dengan grafik garis membentuk namanya grafik histogram. Oke, berikutnya adalah box dan whisker. Jenis chart yang hampir mirip dengan stok, namun bedanya terletak pada jumlah elemen yang dinilai. Jika stok hanya satu elemen, kalau box dan whisker itu lebih dari satu elemen dan menunjukkan keterkaitan antar elemen. Misalkan seperti ini, Bapak ingin memprediksi nilai Bapak. Bapak kasih rentangan nilai Bapak. Nilai Bapak itu di atas KKM misalnya 80 sampai 100. Oke, 80 sampai 100. Nah, ternyata nilai UTS Bapak itu adalah rentangannya dari 60 sampai 70. Nah, nilai pas Bapak ternyata rentangannya adalah dari 20 sampai 30. Memungkinkan nggak? Nah, dari situ kita bisa menilai. Memungkinkan nggak ya nilai yang Bapak inginkan itu sesuai dengan Bapak harapkan berdasarkan analisa dari data yang diberikan. Nah, seperti itu. Artinya apa? Ada keterkaitan antara nilai yang ingin Bapak capai dengan PTS yang prediksi PTS nilai Bapak dan prediksi nilai pas nilai Bapak. Ada keterkaitannya. Nah, kalau pada stok, dia hanya mengidentifikasi pada satu jenis elemen saja. Mau nilai, nilai saja. Mau pas, pas saja. Mau PTS, PTS saja. Tapi untuk box dan whisker, mereka menganalisa ketiga-tiganya. Contohnya seperti itu. Ya, itu box dan whisker. Kalau pada waterfall, itu jenis chart yang menyajikan data dengan membentuk diagram batang dan beberapa elemen. Bedanya, diagram batang adalah jenis waterfall. Memiliki keterkaitan elemen yang satu dengan elemen yang lain. Dibuat tersebar dan berkelanjutan. Contohnya seperti ini. Tadi sudah lihat diagram batang ya. Diagram batang, misalkan diagram batangnya itu kelas 7A laki-laki 80. Oke, perempuan itu letaknya di sebelahnya. Nah, kalau yang jenisnya waterfall, setelah 80, dia akan berkelanjutan dari 80. Nggak, dia mulai dari 0 lagi. Nggak letaknya di sebelah, tapi letaknya di atasnya. Nah, nanti kita akan lihat gambarnya untuk lebih terperinci. Oke, selain itu, yang terakhir adalah combo. Jenis chart yang menyajikan data dengan mengkombinasikan beberapa chart. Nah, chart yang bisa digunakan bisa aja chart kolom dan chart line. Bisa aja chart kolom dengan chart area. Dan batasannya hanya sampai radar ya nak ya. Hanya sampai radar aja. Misalnya chart kolom dengan chart radar. Tidak memungkinkan untuk chart kolom dengan tree map. Nggak bisa. Ya, nggak bisa memungkinkan untuk bar dengan sunburst. Nggak bisa. Dia hanya batasannya sampai radar aja, tidak lebih dari itu. Oke, coba kita lihat lebih terperinci lagi bagian-bagian dari jenis-jenis chart. Oke, berikutnya pada kolom chart. Kolom chart itu terdiri dari cluster kolom. Nah, cluster kolom itu apa? Inilah cluster kolom. Oke. Selain cluster kolom, terdapat yang lain, yaitu stack kolom. Stack kolom itu bagaimana? Ini dia. Jelaskan perbedaan antara custom kolom dengan stack kolom ya. Kalau custom kolom itu penyebaran datanya itu menyamping. Dan semua mulai dari angka 0. Perhatikan ya. Ini Bapak tandai ini. Semua mulai dari angka 0. Ini dia. Mulai dari angka 0. Dan itu sifatnya menyamping nih. Ini menyamping. Ini menyamping. Nah, sedangkan yang stack kolom itu sifatnya itu bukan menyamping. Tapi sifatnya itu ke atas nih. Data berikutnya itu ke atas.
ya. Datanya itu ke atas, sama dengan yang gambar-gambar sebelahnya itu, sambung menyambung, tapi ke atas. Kalau yang cluster column itu menyamping. Oke. Kemudian 1% stack column. Apa beda 1% stack column dengan stack column? Nah, kalau 1% stack column itu adalah semua total data itu diterima, diolah dulu, kemudian dibuat dalam bentuk persentase. Nah, itulah kenapa 1% stack column itu bentuknya di sini adalah persentase. Ini persentase, mulai dari 0% sampai dengan 100%. Beda dengan stack column biasa. Kalau stack column biasa itu hanya menampilkan berapa jumlah datanya. Kalau 1% stack column itu menampilkan persentase datanya. Selain itu ada 3D cluster column. Kalau 3D namanya 3D berarti tampilannya adalah cluster column. Bentuknya jenisnya ada 3 dimensi. Nah, seperti ini dia. 3 dimensi. Oke, jadi memungkinkan suatu chart itu bukan hanya terdiri dari 2 dimensi aja. Memungkinkan untuk terbentuknya 3 dimensi. Nah, selain 3D cluster column, ada juga 3D stack column. Nah, sama dengan yang Bapak jelaskan sebelumnya. Kalau 3D stack column, itu bentuknya adalah stack column yang jenisnya adalah 3 dimensi. Gambarnya seperti ini. Nah, kurang lebih hampir sama dengan stack column yang di atas ya. Hampir sama ya. Oke, bedanya ini ada 2 dimensi, yang ini adalah 3 dimensi. Oke. 3D. Nah, selain itu pastinya siswa Bapak bisa menebak. Yang terakhir itu adalah ya 3D 1% stack column. 3D 1% stack column bentuknya sama persis dengan stack column. Namun yang membedakan adalah kalau yang 1% stack column itu sifatnya adalah 2 dimensi, kalau 3D-nya ya pasti 3 dimensi sesuai dengan namanya. Jadi Bapak ulangi lagi, di kolom chart ini terdiri dari cluster column, stack column, 1% stack column, 3D cluster column, 3D stack column, dan 3D 1% stack column. Itu untuk kolom chart. Berikutnya, kita akan lihat tampilan berikutnya adalah line chart terdiri dari line. Gambarnya gimana? Ya, line itu kan garis. Berarti gambarnya adalah garis saja. Nah, contoh seperti ini. Ini namanya grafik garis. Grafik garis itu nggak senantiasa satu aja ya. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, tergantung berapa banyak elemen yang dianalisa. Oke, selain line ada juga stack line. Bentuknya seperti ini. Perhatikan bedanya. Ya, perhatikan bedanya. Kalau line itu ketiga grafik tersebut dibuat secara gabungan. Ya, kalau stack line itu ketiga garisnya itu dibuat secara terpisah. Oke. Nah, kemudian kita lanjut lagi 1% stack line. Seperti Bapak sebutkan tadi. Persamaannya adalah pada line chart dan chart-chart lainnya yang bentuknya 1% stack line itu adalah datanya tersebut dikumpulkan dulu, kemudian diolah dan dibentuk ke dalam persentase. Sehingga nilainya itu berentang antara 0% sampai dengan 100%. Jadi pasti maksimumnya 100%. Ya, dibuat rentangan datanya 0% sampai 100% sesuai dengan namanya, 1% stack line. Kemudian line with markers. Kalau di sini kan kita nggak tahu ya, penanda titik-titiknya itu yang mana. Kalau dengan menggunakan line with markers, itu ketahuan titik-titiknya. Nah, itulah markers. Markers itu adalah titik-titik batasannya. Batasan berdasarkan data yang kita isi. Perhatikan ada titik-titiknya semua ya. Itulah perbedaan antara chart line dengan line with markers. Markers itu penandanya. Oke. Stack line with markers berarti ya sudah tahu lah, stack line itu kan bentuk grafiknya seperti ini. Kalau tambah markers berarti tambah lagi titik-titiknya kan seperti itu. Nah, ini dia, tambah lagi titik-titiknya. Nah, Bapak yakin banyak anak Bapak pasti menebak. Berikutnya adalah 1% stack line with markers. Ya, benar sekali. Berikutnya adalah 1% stack line with markers. Bentuknya sama persis seperti 1% stack line. Namun terdapat titik-titiknya saja. Ya, itulah markersnya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah 3D lines. Jadi nggak hanya garis saja yang bentuknya 2D, dapat juga yang berbentuknya 3D atau 3D. Seperti ini gambarnya. Nah, itulah line chart. Jadi Bapak ulangi lagi, line chart itu terdiri dari line, stack line, 1% stack line with markers, stack line with markers,
1% stack line with markers, dan yang terakhir adalah 3D line. Berikutnya bahas pie chart. Pie chart itu terdiri dari pie chart itu sendiri, pie itu diagram lingkaran pastinya. Nah, ini dia. Kan ini sifatnya tidak bisa begitu mendetail kan? Nah, untuk lebih mendetail lagi kita bisa menggunakan sunburst. Selain itu ada 3D pie. Jadi kalau pie di sini itu adalah 2D, ini jenisnya adalah 2D, maka ada juga yang jenisnya adalah 3D. Sama dengan chart-chart sebelumnya. Dan di chart-chart sesudahnya juga ada yang 2D, ada yang 3D. Nah, inilah bentuknya 3D pie. Oke, berikutnya ada pie to pie. Nah, apa itu pie to pie? Pie to pie itu adalah penjelasan atau perincian dari satu diagram lingkaran. Dirincikan dengan menggunakan diagram lingkaran yang lain juga. Seperti itu. Dirincikan dengan diagram yang lain juga. Itulah pie to pie. Selain pie to pie, ada juga yang namanya bar to pie. Bar to pie itu adalah sama. Suatu diagram lingkaran itu dirincikan dalam bentuk diagram batang. Atau malah sebaliknya, diagram batangnya tersebut dirincikan membentuk diagram lingkaran. Seperti itu. Nah, selain bar to pie ada juga namanya donut. Donut itu seperti apa? Seperti cincin. Nah, kalau kita perhatikan cincin sama donat kurang lebih tengah-tengahnya bolong ya. Ya, seperti itu. Ya, sama. Ini tengah-tengahnya juga bolong. Kemudian di sini dijelaskan rentangan nilai data-data tersebut bentuknya seperti layaknya donat atau layaknya cincin. Ya, nggak ada bedanya dengan diagram lingkaran sih, sama saja. Hanya tampilannya mirip donat, cuma itu aja. Jadi kesimpulannya, pie chart itu terdiri dari pie chart itu sendiri, 3D pie, pie to pie, bar of pie, dan donut. Nah, masuk ke bar chart. Bar chart terdiri dari cluster bar. Nah, bagaimana cluster bar? Nah, ini dia. Cluster bar itu adalah datanya itu dibuat menyamping ya, dibuat secara berdampingan. Oke. Kemudian diagram batangnya itu sebaran datanya itu adalah secara horizontal. Nah, berikutnya ada stack bar. Nah, bentuknya sama. Kalau yang kolom chart tadi adalah secara vertikal, kalau yang bar chart itu berarti secara horizontal. Nah, bedanya antara cluster bar dengan stack bar itu juga sama dengan cluster-cluster dan stack-stack yang lain pada chart-chart sebelumnya. Kalau cluster bar itu sifatnya adalah berdampingan atau menyamping, sedangkan stack bar itu adalah digabung. Ya, digabung. Artinya apa? Bar pertama dulu itu disajikan dulu, kemudian berikutnya adalah gempetan dengan bar-bar yang lain. Ya. Selanjutnya, tidak buat menyamping tapi dibuat berkelanjutan. Yang ketiga adalah 1% stack bar. Nah, ini anak-anak Bapak juga pasti sudah tahu. 1% stack bar itu apa? Ya, semua kumpulan data-data tersebut dianalisa dan diolah sehingga membentuk ke dalam persentase. Jadi, rentangnya dari 0% sampai dengan 100%. Inilah gambarnya. Ya, inilah gambarnya. Kemudian 3D cluster bar, ya seperti biasa, cluster bar yang bentuknya adalah 3 dimensi. Oke, nah ini kurang begitu kelihatan ya. Anak-anak bisa lihat di Microsoft Word-nya masing-masing. Atau nggak punya Microsoft Word, ya anak-anak juga bisa melihat dari kolom chart. Namun kalau kolom chart itu sifatnya vertikal, tinggal dibalik saja. Jadi sifatnya adalah horizontal, seperti itu. Nah, ada juga 3D stack bar, gambarnya seperti ini. Dan ada juga 3D 1% stack bar, gambarnya seperti ini. Jadi bedanya hanya 2 dimensi dengan 3 dimensi saja. Secara penyusunan datanya kurang lebih sama. Itu untuk bar chart. Jadi Bapak simpulkan di dalam bar chart itu terdiri dari cluster bar, stack bar, 1% stack bar, 3D cluster bar, 3D stack bar, 3D 1% stack bar. Nah, kita akan lanjut ke area chart. Area chart terdiri dari area. Nah, seperti yang Bapak tadi bilang, garis. Ya, bentuknya garis. Namun di bagian bawah garis itu kita arsir membentuk suatu luasan daerah. Nah, ini dia. Ya, area. Nah, garis di sini ada 2. Garis yang di atas ya, yang berwarna biru, dan garis yang di bawah yang berwarna orange. Itu dikaitkan dengan area. Kemudian ada stack area. Nah, stack area itu seperti yang Bapak jelaskan tadi. Ya, kalau area itu datanya saling menimpa atau bergabung, maka untuk stack area itu dipisah. Dikerjakan dulu
ya, area yang pertama, yaitu yang berwarna biru di sini. Setelah itu selesai, dilanjutkan dengan area yang kedua yang berwarna orange. Jika setelah warna orange itu selesai, masih ada lagi, maka dilanjutkan lagi dengan area yang ketiga. Itulah stack area. Kalau area itu dibuat bergabungan atau berdampingan, kalau stack area dibuat secara terpisah. Kemudian ada 1% stack area, seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya masih sama. Ya, persentasenya masih antara rentang 0% sampai dengan 100%. Hasil dari pengolahan data yang diterima. Kemudian ada 3D area, bentuknya 3 dimensi. Ya. Kemudian ada 3D stack area, bentuknya juga sama, bentuknya juga 3 dimensi. Dan ada 3D 1% stack area, juga bentuknya 3 dimensi. Oke, tidak ada perubahan yang mencolok dari area chart. Penjelasan Bapak masih sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Jadi yang Bapak sampaikan bahwa saja di area chart itu terdiri dari area, stack area, 1% stack area, 3D area, 3D stack area, dan 3D 1% stack area. Akan lanjutkan ke SY scatter chart. Nah, SY scatter chart terdiri dari scatter. Nah, tadi yang Bapak sampaikan scatter itu berupa titik-titik penyebaran data. Perhatikan datanya. Itu semua hanya berupa titik-titik ya. Ada titik di sini. Nah, oke. Ada titik di sini. Nah, itu hanya penyebaran titik-titiknya saja. Nah, ada titik kuningnya di sini. Nah, seperti itu. Nah, jadi scatter itu adalah penyebaran data dengan menggunakan titik-titik. Oke, scatter with smooth lines and markers. Nah, sekarang titik-titik tersebut dihubungkan dengan garis yang sifatnya lebih fleksibel, tidak kaku. Tidak garis seperti biasa, tidak kaku, dan ada tanda-tanda pengenalnya. Ada titik-titiknya pada garis tersebut. Gambarnya seperti ini. Nah, kan seperti yang Bapak bilang, smooth line itu adalah garis yang tidak begitu kaku. Ya, tidak begitu kaku. Nah, kalau garis itu kaku kan berarti satu garis lurus kan seperti itu. Ini enggak. Ya, ini enggak. Oke. Kemudian ada scatter with smooth lines. Kalau smooth lines dengan yang atas, scatter with smooth line and markers, perbedaannya adalah kalau scatter with smooth lines itu hanya garisnya saja, tidak ada tanda pengenalnya, tidak ada titik-titiknya. Nah, inilah seperti yang Bapak sampaikan, tidak ada titik-titiknya, seperti itu. Kalau yang ada markers itu baru ada titik-titik tanda-tandanya. Nah, scatter with straight lines and markers. Nah, ini perbedaannya dengan scatter with smooth lines and markers. Kalau straight lines itu adalah garis lurus, kalau smooth lines itu tidak garis lurus, lebih fleksibel atau lebih bentuknya agak melengkung-melengkung seperti itu. Nah, gambarnya seperti apa? Ini dia gambarnya kalau scatter with straight lines and markers. Kurang lebih hampir sama dengan scatter with smooth lines and markers ya. Bedanya hanya bentuk garisnya saja. Kalau smooth lines itu bentuknya agak melengkung, kalau straight lines itu ya jelas wajib garis lurus, straight lines. Kemudian ada scatter with straight lines. Ya sama dengan scatter with smooth lines. Garisnya aja ya, dan tidak ada tanda titik-titiknya atau markersnya atau tanda pengenalnya atau titik penyebaran data tersebut. Nah, ini gambarnya. Oke. Kemudian ada bubble. Seperti yang Bapak jelaskan, di sini itu nggak hanya berupa titik, bisa juga berupa bubble atau gelembung. Nah, area penyebaran data yang berbentuknya gelembung. Nah, seperti ini. Nah, yang terakhir ada 3D bubble. Bentuknya udah pasti bentuknya adalah 3 dimensi. Iya, seperti ini dia. Nah, jadi Bapak simpulkan bahwa saja SC scatter itu terdiri dari scatter with smooth lines and markers, scatter with smooth lines, scatter with straight lines and markers, scatter with straight lines, bubble, dan tree bubble. Kemudian kita masuk ke stock chart. Stock chart terdiri dari high, low, close. Ini dia. Nah, kan seperti Bapak bilang, ada batasan bawah dan batasan atasnya. Ini perkiraan Bapak batasan yang bawah. Oke. Nah, ini batasan atasnya. Nah, ternyata data nilai Bapak cuma di sini. Nah, seperti itu. Itulah high, low, close. Bapak berikan batasan bawah dan batasan atasnya. Ternyata nilai Bapak terdapat di rentangan di antara batas bawah yang Bapak berikan dan batas atas yang Bapak berikan. Kemudian ada open, high, low, close. Nah, sama. Open, high, low, close itu adalah dari nilai yang Bapak berikan tersebut dibuat rentangan lagi. Dibuat jaraknya lagi, dibuat jangkauannya lagi. Nah, dibuat lebih terperinci lagi. Itulah open, high, low, close. Sama seperti sebelumnya, Bapak tentukan dulu batas paling minim yang bisa Bapak
lakukan, yang bisa Bapak terima, dan batas paling atas yang maksimum yang bisa Bapak terima. Nilai Bapak itu juga Bapak buat lagi ya jangkauannya. Oke, jangkauan yang lebih terperinci dari itu. Seperti itu. Nah, di sini ada volume, high, low, close. Ya, sama dengan high, low, close. Bedanya Bapak akan menghitung volumenya. Nah, seperti inilah volumenya yang dihitung. Kemudian ada volume, open, high, low, close. Sama seperti open, high, low, close. Yang dihitung adalah volumenya. Atau yang ditampilkan adalah volumenya. Ya, bentuknya seperti ini. Oke. Jadi stock chart itu terdiri dari high, low, close, open, high, low, close, volume, high, low, close, dan volume, open, high, low, close. Nah, stock chart ini biasa digunakan untuk dunia saham. Ya, dunia saham banyak menggunakan stock chart. Gunanya adalah memprediksi keuntungan dan kerugian yang diterima jika kita melakukan proses beli atau kita melakukan proses jual. Oke. Nah, kemudian ke surface chart. Surface chart terdiri dari 3D surface. Ini dia. Nah, ini yang Bapak sebutkan tadi, sering digunakan oleh BMKG untuk menganalisa suatu daerah. Oke, kemudian ada wireframe 3D surface. Nah, kalau wireframe itu berarti hanya bingkai-bingkainya saja. Nah, seperti ini dia. Bedanya kalau 3D surface itu tampilan datanya itu berupa 3 dimensi dan fulfill, artinya semua terisi. Tapi kalau wireframe itu ya sesuai dengan namanya, hanya bingkai-bingkai dari 3 dimensi saja. Nah, selain itu ada namanya kontur. Nah, di pelajaran geografi pasti ada gambar seperti ini kan? Atau di peta-peta juga ada gambar seperti ini kan? Ya, sama. Gunanya adalah untuk menganalisa suatu daerah. Dan sering digunakan oleh BMKG. Kemudian ada wireframe kontur. Sama persis dengan kontur. Hanya bedanya adalah kalau wireframe kontur hanya bingkainya saja yang ditampilkan. Nah, seperti ini dia. Bingkainya saja yang ditampilkan, sisanya enggak. Warnanya enggak, ya. Hanya bentuk wireframe-nya saja. Oke, untuk surface chart, Bapak ulangi lagi. Terdiri dari 3D surface, wireframe 3D surface, contour, dan wireframe contour. Kemudian ada radar chart. Radar chart tidak radar. Nah, ini yang Bapak jelaskan tadi. Ya, diri Bapak akan nilai berdasarkan kecerdasan Bapak, berdasarkan budi pekerti Bapak, berdasarkan ketekunan Bapak, berdasarkan bla 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 lainnya. Bentuknya seperti jaring ya. Sama kalau pemain sepak bola menganalisa dirinya sendiri dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain itu dengan melihat radar ini. Bagaimana sih operannya, bagaimana peluang kemungkinan dia mencetak gol dan lain segala macam. Kalau penonton bola pasti sering melihat grafik seperti ini. Oke, selain itu ada radar with markers. Ya sama dengan radar, namun ada tandanya. Nah, sama kan? Dengan radar namun ada tandanya kan? Dan yang terakhir adalah field radar. Ya, namanya juga field berarti berisi. Ya, kalau warnanya kuning berarti diisi dengan warna kuning. Kalau warna biru berarti diisi dengan warna biru. Contohnya seperti ini. Ya, field radar. Oke. Jadi radar itu cuma ada 3. Radar, radar with marker, dan field radar. 3 map chart. 3 map chart hanya satu jenis saja, yaitu 3 map saja. Ada ini yang putih-putih ini. Yang ini dari sini sampai kemari itu namanya adalah rantingnya, branch-nya, dan ya ini branch. Oke, ini branch. Ini leaf. Leaf itu adalah daunnya. Jadi ini batangnya, ini daun-daunnya. Daun-daunnya itu kan seperti Bapak jelaskan tadi, bisa lebih dari 1. Nah, ini daun-daunnya, ini branch-nya. Oke, contohnya sudah Bapak jelaskan kok. Jadi tree map itu hanya satu aja ya, tree map saja ya. Sunburst. Sunburst juga satu aja, yaitu sunburst sendiri. Nah, ini yang Bapak jelaskan tadi. Kalau diagram lingkaran dia cuma satu, ya. Seperti Bapak contohkan tadi kelas 7 misalnya 30%. Kemudian di kelas 7 30% itu apa? Ternyata hanya matematika sama fisika. Contohnya seperti itu. Nah, ternyata matematika itu siapa-siapa saja. Bapak klik lagi, muncul lagi yang bernilai matematika itu siapa-siapa saja. Bentuknya seperti matahari atau sun, sinar matahari. Oke. Histogram chart. Histogram chart itu ada 2. Histogram saja, diagram batang saja dengan titik-titik. Nah, seperti ini nih biasanya ada titiknya ya. Titiknya di sini. Titiknya di sini.
titiknya di sini, titiknya di sini, di sini, dan di sini. Histogram. Dan yang kedua adalah Pareto. Berarti ada garisnya sekarang. Penggabungan diagram batang dengan diagram garis. Nah, itu dia. Ada garisnya ya. Itulah Pareto. Oke, jadi histogram ada dua. Beda dengan sunburst, beda dengan tree map. Kalau sunburst cuma satu, yaitu sunburst. Tree map cuma satu, tree map. Tapi histogram ada dua. Histogram sendiri dan Pareto. Oke. Box and whisker chart. Box and whisker itu cuma satu. Box dan whisker saja. Nah, ini seperti yang Bapak bilang. Ya, Bapak mau menganalisa nilai Bapak. Bapak pinginnya itu nilai Bapak itu rentang jaraknya itu misalnya dari 80 sampai 100. Ternyata UTS Bapak itu yang berwarna orange ini misalkan nilainya adalah 80 sampai 100. Kita sesuai, misalnya yang ungu ini adalah nilai pas Bapak misalnya 10 sampai 20 di luar dari prediksi Bapak misalnya. Jadi ada keterkaitan antara satu tampilan dengan tampilan yang lain. Oke, ada keterkaitan. Ya, kemudian ke waterfall chart. Waterfall chart itu sama, cuma satu waterfall. Sama dengan kolom chart ya. Sama, tapi bedanya adalah kalau tadi kolom chart itu kan ada scatter kolom chart. Nah, scatter kolom chart itu kan dibuat secara berkelanjutan. Nah, ini sama, dibuat berkelanjutan, namun secara terpisah. Tidak mulai dari titik nol lagi. Ya, tidak mulai dari titik nol lagi. Nah, perhatikan. Nah, dibuat secara terpisah kan? Tapi nggak mulai dari titik nol lagi. Ya, di sini dulu dianalisa. Kemudian di sini naik lagi yang warna biru. Di sini naik lagi yang kategorinya. Kemudian di sini naik lagi. Seperti itu. Jadi dibuat secara terpisah. Ya, berkelanjutan tapi terpisah. Waterfall jadi mirip seperti air terjun ya. Airnya seperti air terjun nih. Jatuh ke bawah. Nah, seperti itu. Kemudian ada combo chart. Nah, combo chart itu dari cluster column line, column sama line. Ya, ini dia. Kolom itu kan diagram batang yang sifatnya vertikal. Digabung dengan si diagram garis, kolom sama line. Oke. Nah, ini hampir mirip seperti histogram tadi ya. Hampir mirip dengan jenisnya Pareto. Yang kedua adalah cluster column line on second axis. Nah, apa itu second axis? Apa bedanya column line dengan column line on second axis? Nah, kalau column line dengan on second axis, dia bentuknya seperti ini. Nah, perhatikan. Axis itu adalah nilai pada sumbu X. Nah, ini adalah nilai pada sumbu X. Ini adalah nilai pada sumbu Y. Ya, sumbu Y itu biasa dikenal dengan nama koordinat. Kalau sumbu X biasa dikenal dengan aksis. Ya, atau ordinat. Nah, nilai aksis ini ada dua. Dari sini dan ini. Gitu ya. Nah, batasan dari kedua ini, nilai tengahnya itu yang diambil. Nilai yang di tengah-tengah ini. Nah, jadi nilai tengah-tengah ini diambil. Nilai tengah-tengah ini diambil. Nilai tengah-tengah di sini diambil. Nilai tengah-tengah di sini diambil. Oke, kemudian dikaitkan si biru dengan si biru. Aduh, garis Bapak nggak bisa lurus. Nah, kurang lebih seperti itulah. Kaitkan lagi dengan si biru yang lain, si biru yang lain. Nah, nilai yang diambil adalah nilai tengah. Itulah line on second axis. Nah, kalau cluster column and line, dia nggak seperti itu. Ya, dia ambil adalah garis terakhir atau aksis terakhir yang dihubungkan dengan aksis terakhir. Beda dengan on second axis. Kalau second axis itu diambil tengah-tengahnya. Kalau column line itu yang diambil adalah yang di akhirnya. Oke, kemudian apa lagi? Ada stack area cluster column. Nah, kalau ini kan yang digabung adalah area dengan cluster column. Ya, kalau cluster column itu kan sifatnya berkelanjutan. Kalau stack area itu bentuknya adalah garis dengan ada arsiran di bagian bawah garis tersebut sehingga membentuk suatu daerah. Arsiran daerah, ya. Jadi stack area dengan cluster column kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian ada lagi custom combination. Custom combination ya tergantung dengan diri kita, mau kita edit seperti apa, mau yang kita gabungkan itu adalah chart apa dengan apa. Itu custom combination ya, sesuai dengan selera siswa masing-masing. Kemudian bagaimana cara membuat chart pada Microsoft Word 2010? Aktifkan dulu Microsoft Word 2010, itu pastinya. Kemudian pilih tab insert. Yang mana tab insert? Nah, ini Bapak tunjuk nih. Pertama kali buka Microsoft Word kan tampilannya seperti ini. Ya, langsung ditujukan pada tab home. Nah,
tab insert itu tepat di sebelah tab home. Jadi klik tab insert. Nah, ini dia. Kemudian pilih chart pada group distribution. Setelah Bapak klik insertnya, muncul ini dia. Ya kan, insert, tapi di sini ada chart. Nah, ini diberi warna merah nih. Biar kasih tunjuk, dan diagramnya adalah diagram batang secara vertikal. Apa tadi namanya adalah? Ya, namanya adalah kolom chart. Bapak tandai dengan tanda panah. Nah, klik ini. Setelah nah, yang terjadi adalah pilih jenis chart yang dikehendaki. Muncul ini dia. Ada column, ya, ada line, ada pie, ada bar, ada area, SY scatter, stock, surface, radar, tree map, sunburst, histogram, box and whisker, dan waterfall. Oke, ini dia. Jadi pilih sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita ingin itu dalam bentuk apa? Bentuk batang kah? Bentuk garis kah? Bentuk lingkaran, dan bentuk lain sebagainya. Nah, itulah penjelasan yang bisa Bapak berikan ya pada pertemuan kita hari ini. Jadi kesimpulan bisa Bapak ambil adalah chart pada Microsoft Word itu gunanya adalah membentuk grafik. Grafiknya itu dalam bentuk diagram. Nah, tentunya diagram itu berbagai jenis, tidak hanya satu jenis, banyak jenisnya. Ya, semua itu tergantung dari selera dan tergantung dari permintaan. Kalau yang diberikan penugasan itu adalah diagram batang, ya kerjakan dengan diagram batang. Kalau yang diberikan itu adalah penugasan dalam bentuk diagram garis, ya kerjakan dengan diagram garis. Ya, banyak jenis diagram-diagram bisa digunakan pada Microsoft Word. Tidak hanya diagram batang, tidak hanya diagram garis, tidak hanya diagram lingkaran, ya. Diagram batang pun tidak hanya secara vertikal saja, tidak hanya secara horizontal saja. Kemudian bisa kita mengkombinasikan antara beberapa diagram seperti itu. Jadi banyak, ya. Itu yang bisa Bapak jelaskan dan bisa Bapak simpulkan pada pertemuan kita hari ini. Untuk pertemuan kita berikutnya, mungkin Bapak akan memberikan contoh bagaimana cara menggunakan. Bapak ambil sampel aja, ambil satu contoh saja ya. Bapak menggunakan column bar, ya, untuk menganalisa jumlah siswa Bapak yang di kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Artinya apa? Jumlah siswa laki-laki di kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Oke. Nah, demikian yang bisa Bapak jelaskan. Dan sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Selamat pagi dan semangat untuk belajar.